Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika diketahui daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan atau menyusun sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kalian harus mengingat kembali materi tentang persamaan garis lurus ya waktu kelas 8, yaitu tepatnya tentang menyusun persamaan garis lurus jika melalui dua buah titik yang diketahui. Misalnya titik pertama x1, y1 dan titik kedua x2, y2. Maka rumus persamaan garis lurusnya atau PGL ya waktu SMP disebutnya yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 dikurangi x1. Nah, agar lebih paham, silakan perhatikan contoh soal berikut. Misalnya di sini ada daerah himpunan penyelesaian yang dibentuk oleh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalian disuruh menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Maka harus menggunakan rumus yang tadi ya, rumus menyusun persamaan garis lurus. Sekarang kita tentukan dulu titik-titik yang diketahuinya. Di sini, nah titik yang pertama yang ini ada titik yang koordinatnya 0,9. Kemudian yang ini titik koordinatnya adalah 3,0. Kemudian yang ini titik koordinatnya adalah 4,0. Nah, dan ini yang terakhir titiknya ini koordinatnya. Kita mencari dulu persamaan garis G yang melalui titik 0,5 yang ini dan 4,0. Misalkan titik pertamanya 4,0, maka rumus persamaan garisnya yaitu y min y1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x dikurangi x1. Nah, tadi di sini y1-nya yang ini kan ya. Ini y1 0, ini x1 4, kemudian yang ini x2 0, yang ini y2 5. Tinggal disubstitusikan saja ke rumus. Jadi y dikurangi y1-nya 0 per y2-nya 5 dikurangi y1-nya 0 sama dengan x dikurangi x1-nya yang ini 4 per x2-nya 0 dikurangi x1-nya 4. Sehingga hasilnya y kurangi 0, 0, 5 kurangi 0, 5, y kurangi 0 maksudnya y, 5 kurangi 0, 5, sama dengan x dikurangi 4, tulis lagi, kemudian 0 kurangi 4 hasilnya min 4. Nah, lalu langkah selanjutnya tinggal dikali silang. Jadi yang ini y kita kalikan dengan negatif 4, hasilnya negatif 4y, kemudian 5 dikalikan dengan x dikurangi 4 ya yang ini, jadi 5 kali x hasilnya 5x, kemudian 5 dikali negatif 4 hasilnya negatif 20. Kemudian disatu ruaskan, jadi yang x-nya disatu ruaskan, yang konstantanya dipisah. Nah, yang ini negatif 4y kita pindahkan ya, jadi 5x-nya tetap positif, negatif 4y dipindah ruas menjadi positif 4y, kemudian yang ini negatif 20 pindah ruas menjadi positif 20, sehingga persamaan garis lurusnya adalah 5x ditambah 4y sama dengan 20. Nah, sekarang untuk menentukan tanda lebih dari atau kurang darinya, kita lihat kembali sistem gambar yang tadinya ya, yang ini daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi garis G itu yang ini kan ya, ini garis G. Ini ternyata arsirannya, nah ini ya, arsirannya itu ada di atas garis. Nah, kalau ada di atas garis berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari dan sama dengan. Kenapa lebih dari dan sama dengan? Karena kalau kita substitusikan 0 ke sini, maka pernyataannya akan menjadi salah. Nah, kita lihat kembali. Di sini kan tadi 5x ditambah 4y sama dengan 20 ya. Kalau kita substitusikan 0 ditambah 0, kemudian tandanya kurang dari
20, maka hasilnya harusnya benar, tapi kan ini arsirannya ke sini, ke atas. Berarti di HP-nya di sini. Jadi ini pernyataannya harus salah. Maka harusnya 0 lebih dari 20. Nah, jadi di sini tandanya lebih dari dan sama dengan. Kemudian sekarang kita mencari persamaan garis H ya, yang kedua, yang ini garis H. Nah, garis H ini melalui dua buah titik, yaitu 0,9 dan 3,0. Nah, ini 0,9 dan 3,0. Sekarang kita substitusikan kembali ke rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Di sini X1-nya 3, Y1-nya 0, X2-nya 0, dan Y2-nya 9. Nah, disubstitusikan menjadi Y kurangi 0 per 9 kurangi 0 sama dengan X kurangi 3 per X 0 kurangi 3. Jadi Y per 9 sama dengan X kurangi 3 per 0 kurangi 3 itu hasilnya negatif 3. Sekarang kita kali silang, Y kali negatif 3 hasilnya negatif 3Y. Kemudian yang ini 9 dikalikan X hasilnya 9X. 9 kali negatif 3 hasilnya negatif 27. Disatu ruaskan lagi ya seperti yang tadi. Menjadi 9X, negatif 3Y nya pindah ditambah 3Y sama dengan 27. Nah, sekarang kita lihat kembali gambarnya. Ternyata di sini arsirannya berada di bawah garis H ya, yang ini. Nah, ada di bawah garis H, atau DHP-nya ada di bawah garis H. Berarti kalau misalnya ada di bawah atau mendekati 0, nanti tanda pertidaksamaannya itu akan kurang dari, karena pernyataannya harus benar. Kalau disubstitusikan ke sini kan jadi 0 kurang dari 9. Nah, itu benar pernyataannya. Jadi, tandanya adalah kurang dari. Sekarang, fungsi batasnya yang ini ya. Nah, X dan Y-nya harus lebih dari 0 karena di sini ada di kuadran 1. Kalau kuadran 1, X-nya kan bertanda positif, Y-nya juga bertanda positif. Maka sistem pertidaksamaan dari grafik tersebut adalah 5X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 20, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 9, X lebih dari dan sama dengan 0, Y lebih dari dan sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu berikan cara cepat untuk menentukan persamaan garis lurus agar tidak menggunakan rumus yang tadi. Jadi, misalnya di sini ada sebuah garis yang melalui titik 0, A dan B, 0, maka persamaan garisnya adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Jadi ke sini ya. AX, jadi yang A disumbu Y menjadi X, kemudian yang ini B-nya jadi BY, sama dengannya kita kalikan ini A dengan B-nya dikalikan. Ingat ya, AX tambah BY sama dengan AB. Sekarang coba kita aplikasikan pada soal yang tadi yang ini. Nah, kita cari persamaan garis G dulu yang ini. Ini garis G. Di sini disumbu Y-nya angka 5 ya, pada titik 5, berarti nanti persamaan garisnya menjadi 5X. Kemudian di sini disumbu X-nya 4, berarti ditambah dengan 4Y sama dengan berapa? Kita kalikan 5 kali 4 yaitu 20. Di sini tulis 20. Kemudian tandanya, kalau daerah himpunan penyelesaiannya di atas atau menjauhi 0, maka di sini tandanya harus lebih dari dan sama dengan. Nah, kemudian sekarang persamaan garis H. Di sini disumbu Y-nya adalah 9, berarti 9X. Kemudian ditambah, nah yang ini disumbu Y-nya adalah 3, berarti 3Y. Sama dengannya berapa? Tinggal kalikan yang ini, 9 dikalikan dengan 3. Berapa hasilnya? 27 ya. Kemudian tanda lebih dari kurang darinya, lihat di sini. Arsiran atau DHP-nya berada di bawah garis atau mendekati 0, maka tandanya di sini adalah kurang dari dan sama dengan. Nah, karena 9X tambah 3Y kurang dari sama dengan 27 masih bisa disederhanakan atau diperkecil. Nah, kita sederhanakan saja. Jadi semuanya ini kita bagi dengan 3 ya. Nah, yang ini kita bagi 3. Berarti menjadi 9 bagi 3 itu 3X ditambah 3 dibagi 3 1Y
kurang dari dan sama dengan 27 dibagi 3 adalah 9. Nah, jadi ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang keduanya. Kemudian ingat fungsi batasnya, karena berada di kuadran 1, berarti X dan Y-nya harus lebih dari dan sama dengan 0. Samakan dengan jawaban yang tadi. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, jadi lebih mudah yang mana? Pasti lebih mudah yang cara cepat ya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan cara yang mana saja yang kalian sukai. Kalau suka yang pakai rumus boleh, kalau suka yang cara cepat ini juga boleh. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.